cuma yang tidak melihat mata batinnya. Sehingga disindir Allah Ta'ala, yang buta bukan mata kepalanya, akan tetapi mata hatinya. Oleh karena itu, thariqah menuntut kita bagaimana kita berjalan, memproses diri untuk mata batin kita bisa melihat, sehingga kita dengan jelas melihat alam malakut dengan sejelas-jelasnya. Sehingga Syekh Nu'atailah As-Sukandari dalam kitab hikamnya, orang-orang mukmin akan melihat akhirat lebih dekat, lebih sangat dekat daripada untuk berjalan kepadanya. Ya ala baitin nabi, ya ala safa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an nusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan adara jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala al-wasl wa sallim adada kamailika kamaili kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penjelasan kali ini, pertemuan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang hakikatul insan, bab ma'rifatu hakikatul insan, mengenal hakikat kemanusiaan, hakikat manusia. Qad azamallahu al-insan wa jalahu nukhbatan akwan ijtama'a fihi ma la bilta'u fi ghairihi fihi malakun wa malakut, mulkun wa malakut, wa nurun wa zulmatun, wa ghaibun wa syahada, wa alamun alawi wa sufla. Qad alzamallahu al-insana, sungguh-sungguh mengagungkan Allah mengagungkan insana pada manusia. Wa ja'alahu, dan Allah Ta'ala menjadikan insan nukhbatan akwan sebagai intisari daripada alam semesta. Ijtama'a fihi, berkumpul fi dalam diri manusia, ma la yajtami'u fihi ghairihi, apa-apa yang tidak terkumpul di selainnya insan manusia. Fihi, dalam manusia, mulkun, ada kerajaan yang nyata, wa malakut, dan kerajaan yang tidak nyata, wa nur, dan ada nur, wa zulmatun, dan ada kegelapan, wa ghaibun, ada kegaiban, wa syahada, dan ada yang nyata, wa alamun ulwi, dan alam yang tinggi, wa sufli, dan alam yang rendah, wa qudratun, dan ada kekuasaan, wa hikmatun, dan ada kebijaksanaan, wa haisun, dan ada panca indera, wa makna, dan ada makna. Faqad ja'alaka, maka sungguh menjadikan kamu Allah, siapa Allah, ayuhal insan, wahai manusia,
nasyi'an hal tumbuh, senantiasa tumbuh fil alamil mutawassit, dalam alamil mutawassit, alam yang mutawassit moderat, baina mulki, di antara kerajaan yang nyatanya Allah, wa huwa, adapun kerajaan yang nyatanya Allah, wa syariatuka adalah kemanusiaan kamu, alam jasmanimu, juga pun wa malakutu, dan alam malakutnya Allah, wa huwa, dan adapun malakutnya Allah, wa ruhaniyatika adalah kerohanianmu. Allah Ta'ala mencipta alam semesta jagat raya, mulai dari yang bergerak dan yang diam, mulai dari yang kegelapan atau yang dari cahaya. Semua adalah ciptaan Allah. Tetapi juga pun Allah Ta'ala mencipta daripada seluruh alam semesta suatu inti atau saripati, yaitu manusia, al-insan. Meskipun al-insan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain itu lebih akhir, dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan sebagian hewan-hewan, tentunya manusia ini makhluk yang lebih akhir. Bahkan di dalam kitab Futuhatil Makkiyah karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, manusia Adam, bapak kita, itu diciptakan ke 100.000 dari penghuni bumi. Jadi sebelumnya Nabiullah Adam alaihissalam ada makhluk lain. Cuman dari kesempurnaan, cuman daripada kelengkapan, keindahan paras, itu tidak sempurna, tidak seindah makhluk yang terakhir kali yang bernama manusia, al-insan. Sehingga menurut suatu pakar, seorang ilmuwan dan seorang ulama, yaitu Dr. Isa bin Daud, yang mengarang Dajjal dan Segitiga Bermuda, buku, dalam suatu kajiannya, dalam penelitiannya, bahwa manusia, makhluk yang mendiami bumi sebelumnya Adam, itu katanya ada yang ke bawahnya itu berbentuk hewan, tapi ke atasnya ada yang berbentuk manusia, atau ada berbentuk manusia tapi berkaki 4, dan seterusnya. Tetapi Allah Ta'ala mencipta suatu makhluk yang sangat istimewa, yang ke 100.000. Ini menurut para orang-orang ahli ma'rifah, termasuk Sultanul Arifin, Khatmul Wilayah, Khatmul Awliya, Al-Imam Syahmuddin Ibn Arabi, yaitu ke 100.000. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, inni ja'il ilum fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di muka bumi suatu khalifah, pengganti. Yang dimaksud di sini adalah pengganti dari makhluk-makhluk sebelumnya. Sebagian ahli tafsir menafsirkan pengganti Allah untuk mengatur di muka bumi. Para malaikat tahu makhluk-makhluk yang sebelumnya selalu menumpahkan darah, selalu berperang, sehingga mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atadru ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan suatu makhluk yufsidu fiha, yang membuat kerusakan, berbuat zalim, berbuat maksiat di muka bumi, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah atau berperang.
Ini dijawab oleh Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku Allah lebih tahu daripada kamu, engkau para malaikat. Makhluk yang ke-100.000 yang terakhir kali Allah Ta'ala cipta, yang dinamakan dengan Adam, yaitu seorang bapak manusia, Abul Bashar, dicipta oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi di penciptaan yang terakhir kali Allah Ta'ala menyempurnakannya secara zahir. Secara zahir, manusia yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam sempurna berkat berbentuk lafal Muhammad. Memnya, seandainya manusia bersujud, maka berbentuk lafal Muhammad. Memnya kepala, haknya adalah punggungnya, memnya adalah pinggulnya, terus damnya adalah kakinya. Berbentuk lafal Muhammad. Jasadnya bapak kita Nabi Adam berbentuk lafal Muhammad, sehingga berdiri tegak tidak seperti makhluk-makhluk sebelumnya, entah yang berkaki 3, yang berkaki 4, atau yang berkaki 6. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa atau demi tegak, wa ma sawa, dan apa-apa yang menegakkan diri manusia. Jiwa manusia, diri manusia tegak, biasa berdiri, ini berkat lafal Muhammad. Ini keistimewaan secara zahir. Juga pun keistimewaan secara batin, juga pun rahasia Nur Muhammad dititipkan kepada makhluk yang ke-100.000 yang bernama Adam. Manusia, Allah Ta'ala menggabungkan manusia. Wa khalaqat karramna bani Adam. Dalam Al-Quran, sungguh aku Allah Ta'ala mengagungkan, memuliakan bani Adam. Dan Allah Ta'ala menjadikan bani Adam sebagai nukhbatul insan, saripati daripada alam semesta. Berkumpul dari dalam diri manusia apa-apa yang tidak terkumpul dari makhluk-makhluk lain. Misalkan di dalam jasad manusia secara zahir, secara basyariah, ini adalah potret daripada alam al-mulku, alam yang nyata. Sedangkan rohani manusia adalah potret daripada alam malakut. Sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk mutawassit, makhluk di antara alam mulki dan alam malakut, makhluk yang moderat. Sehingga apabila seorang manusia apabila lebih cenderung kepada al-mulkunya, lebih cenderung kepada alam yang nyata, sehingga manusia tersebut mengikuti apa kata bisikan syahwat dan nafsunya. Sehingga juga pun di dalam diri manusia muncul sifat kehewanannya. Sehingga manusia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Mansur Ad-Dailami, manusia itu ada 3 bagian. Satu, wujuhum kabani Adam, wajahnya seperti Nabi Adam, seperti Bani Adam, anak cucu Sayyidina Adam. Tetapi jiwanya wa qulub wa arwahum kal bahaim, tetapi rohnya wa qulubum kal bahaim, hatinya seperti binatang. Ini kebinatang. Juga pun apabila manusia di samping diperparah dengan syahwat yang bergejolak, juga dengan keinginannya untuk berbikin atau untuk menyebabkan kerusakan atau kemaksiatan, maka muncul sifat-sifat syaitannya, sifat-sifat syaitannya. Sehingga sabda Rasulullah, wujuhum kabani Adam wa qulubuhum kasyayatin, tetapi hati mereka seperti setan-setan. Akan tetapi kalau cenderung kepada alam malakutnya, yaitu rohaninya, maka dia wujuhum kabani Adam wa qulubuhum kal malaika, wajahnya seperti anak cucu Adam,
manusia seperti manusia biasa, tetapi hati-hati mereka seperti malaikat. Bagaimana para malaikat? Keasyikannya, kesenangannya adalah zikir, tasbih, tahmid, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan malaikat adalah mendekat kepada Allah. Apabila manusia punya rohani seperti itu, maka unsur alam malakutnya lebih dominan daripada alam mulkunya. Sehingga apabila manusia alam malakutnya lebih dominan di dalam rohaninya daripada alam mulkunya, maka itulah sebetul-betulnya manusia. Itulah manusia yang sejati, manusia yang sempurna. Kenapa? Menempatkan tempat pada tempatnya. Jasadnya ditempatkan di alam dunia, di alam nyata, karena jasadnya memang dicipta dari alam nyata, dari bumi. Tapi rohaninya ditempatkan di alam malakut. Rohaninya ditempatkan di alam spiritual, karena memang rohaninya berasal daripada alam malakut. Inilah manusia menempatkan pada tempatnya. Akan tetapi fenomena di zaman akhir terjadi apa? Banyak manusia yang dituntut, yang ada di benak pikirannya, yang ada di hatinya untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya, sehingga terjerumus kepada kehewanan atau kesyaitonan, sehingga dia gugur menjadi manusia yang sejati, gagal menjadi manusia yang sebenarnya. Juga pun dalam manusia ada nur dan ada zulmah. Apa cahaya dalam diri manusia? Yaitu bagaimana manusia, kalau manusia itu berjalan menurut petunjuknya Allah, hidup menurut petunjuknya Allah, spiritualnya kepada Allah Ta'ala baik, hubungannya kepada Allah Ta'ala itu baik, punya nilai khusyuk, punya nilai khudu, itu adalah nur. Apa zulmah di dalam diri manusia, kegelapan? Yaitu adalah gejolak syahwatnya, gejolak nafsunya, keinginan angkara murka, sifat-sifat mazmumah, itu adalah zulmah. Suatu kegelapan. Kegelapan menyeliputi diri manusia. Oleh karena itu, manusia yang sebetulnya memang betul jasadnya serupa dengan alam kegelapan, tapi rohaninya adalah alam nur, adalah bagian daripada nur. Ada ghaib wa syahadah, juga ghaib wa syahadah. Jasadnya alam syahadah, alam yang nyata, tampak kepada mata, tetapi rohaninya tidak tampak kepada mata. Dikatakan sebagai alam syahadah, jasadnya dapat dianalisis, baik secara ilmu fisika, baik secara ilmu biologi, baik secara ilmu kimia ataupun kedokteran dan lain-lain. Akan tetapi rohaninya itu bersifat metafisik, tidak bersifat secara fisik, berarti alam ghaib. Berarti rohaninya bersifat metafisik, tidak dapat dianalisa dengan akal pikiran manusia, maka dikatakan sebagai ghaib. Juga pun alam ulwi wa sufli, juga pun alam ulwi, alam yang tinggi. Apa alam tinggi? Dari alam malakut sampai kepada alam jabarut, alam spiritual, alamnya para malaikat, alamnya orang-orang yang asyik masuk dengan Allah. Ini alam ulwi. Alam sufli, alam yang rendah, adalah orang-orang yang fajir, yang gemar bermaksiat, gemar berbuat dosa, yang cuma hidupnya hanya untuk dunia, di dunia hanya untuk kesenangan dan kemewahan, hanya untuk memuaskan nafsunya saja. Itu bagian sufli. Lah, dan ini pun antara nur wa zulumat, antara alam ulwi dan alam sufli, antara mulki dan malakut, ini terus berperang dalam diri manusia, saling tarik menarik. Kalau tertarik ke atas, namanya jazbatun minar rahman, ada suatu tarikan dari Allah. Kalau tertarik ke bawah, berarti jazbatun minal ard, ada tarikan ke bumi, ke bawah, ada tarikan kepada nafsu, ada tarikan kepada syaitan. Kemana kita ditarik? Kemana kita cenderung pada tarikan? Apa tarikan ke atas, apa tarikan ke bawah? Memang betul
manusia dari segi jasad itu secara basyariah memang bagian daripada alam mulki, alam yang penuh dengan kegelapan, alam yang penuh dengan kerendahan di bumi. Akan tetapi rohaninya bagian daripada langit, bagian daripada alam malakut, bagian daripada alam nur. Orang-orang ahli thariqah, orang-orang ahli tasawuf yang memposisikan diri agar dirinya tidak zalim terhadap dirinya, jasadnya sebasyariahnya diletakkan di muka bumi, jasadnya interaksi sosial dengan orang lain, jasadnya dapat dilihat ada di muka bumi, tetapi hatinya selalu bersama dengan Allah. Hatinya selalu ada, hatinya diselimuti oleh pengaruh alam malakut. Hatinya selalu dipenuhi dengan nur. Hatinya bagian dari alam ulwi. Jadi dengan spiritual, jadi dengan nilai khusyuk, jadi dengan zikir, sholat dan bentuk ibadah waktu yang lain yang khusyuk. Ini mengajarkan bagaimana manusia untuk ditarik ke atas, ditarik kepada malakut, ditarik kepada alam nur, ditarik kepada alam yang tinggi, ditarik kepada alam-alamnya para malaikat dan para nabi. Sehingga posisi manusia kalau sudah ditarik ke atas itu dikatakan sebagai maqamul alin, maqam yang tinggi. Sehingga Allah Ta'ala bertanya kepada iblis sewaktu iblis menyombongkan dirinya, am kunta minal alin, iblis, kamu berasa bagian daripada al-alin? Apakah kamu merasa bagian daripada al-alin? Memang betul iblis jadi gurunya malaikat, jadi khotibnya malaikat. Tetapi sampean jangan salah paham, bukan malaikat muqarrabin, tetapi malaikatul arab, malaikat yang ditugasi ada di muka bumi. Sehingga yang disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam itu menurut Syaikhul Arabi adalah malaikatul arab, malaikat yang ada di muka bumi. Bukan malaikat muqarrabin seperti Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, bukan malaikat kerubiin. Tetapi malaikat yang Nabi Muhammad ini disuruh untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi rohaninya Nabi Adam, rohaninya manusia, kalau manusia itu sendiri mencapai kesempurnaan dalam spiritualnya, maka disebut al-alim, golongan alim. Akan tetapi kalau gagal, itu terjerembab kepada asfala safilin, pada jurang-jurang kenistaan. Nista bukan hanya di dunia, seperti binatang atau seperti hewan atau seperti syaitan. Lebih parah lagi itu nista yang abadi di akhirat nanti. Oleh karena itu kita harus sadar sebagai manusia bagaimana kita menempatkan pada tempatnya sesuatu pada tempatnya, biar kita tidak dikatakan zalim terhadap diri sendiri, yaitu jasad kita di muka bumi, tetapi rohani kita berada di ketara langit. Rohani kita adalah bagian daripada alam malakut. Itu yang harus kita perjuangkan. Sehingga manusia menurut Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ajaibil Qalbi itu diberi 4 mata sebenarnya. 2 mata untuk melihat alam mulki, alam dunia dan isinya, alam nyata, dikatakan sebagai basar, pandangan ini 2 mata. Juga pun di dalam batin manusia ada 2 mata untuk melihat alam malakut, dinamakan sebagai ainul basirah, pandangan mata batin. Ini dikatakan sebagai ainul basar,
Ini dikatakan di dalam batin manusia, rohani manusia, dikatakan sebagai ainul basirah, untuk melihat alam malakut. Cuman mayoritas yang banyak tidak melihat, yang banyak akma, yang banyak butanya, itu yang mata batinnya. Cuma yang tidak melihat mata batinnya. Sehingga disindir Allah Ta'ala, yang buta bukan mata kepalanya, akan tetapi mata hatinya. Oleh karena itu, thariqah menuntut kita bagaimana kita berjalan, memproses diri untuk mata batin kita bisa melihat, sehingga kita dengan jelas melihat alam malakut dengan sejelas-jelasnya. Sehingga Syekh Nu'atailah As-Sukandari dalam kitab hikamnya, orang-orang mukmin akan melihat akhirat lebih dekat, lebih sangat dekat daripada untuk berjalan kepadanya. Orang mukmin sangat jelas melihat akhirat, sehingga merasakan sangat dekat, lebih dekat daripada untuk berjalan ke arahnya. Ini pandangan orang mukmin. Kenapa? Mata batinnya terbuka. Amin, Allahumma amin. Semoga mata hati kita terbuka untuk melihat malakut. Dan itu pun disuruh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kita disuruh untuk malakut sama, untuk melihat alam malakutnya langit dan bumi. Jadi oleh karena itu, dengan kesadaran kita sebagai manusia, bagaimana untuk bisa mata batin kita untuk bisa melihat, tidak buta, sehingga kita melihat kebenaran yang hakiki. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wa khairan minallah fil hidayah wal inayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'a wal barakah, wa min sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, wa min sayyidi Abdullah Asy-Syattari an-nafa'at wal barakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنات مخاطب رحمة داوم النبي وَالرِّيحِ